Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teknologi pangan kelas 3 SD 57. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena akan ada video baru setiap harinya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah: 1. Mengenal sumber pangan. 2. Mengenal arti dari pangan. 3. Mengenal teknologi pangan. 4. Mengetahui contoh-contoh hasil dari teknologi pangan yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Sumber pangan berasal dari sumber pangan manusia itu berasal dari: 1. Berasal dari hewan, dan yang kedua adalah berasal dari tumbuhan. Nah, sekarang kalau sudah tahu sumber pangan itu berasal dari mana, nah sekarang apa contohnya? Nah, dari hewan kita akan lihat contoh dari sumber pangan hewan adalah sapi, kambing, ayam, kepiting, ikan, dan lain sebagainya. Sedangkan dari tumbuhan yaitu jagung, padi, ketela, buah-buahan, sayur mayur, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat apakah pangan itu. Nah, pangan itu adalah kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan dan tanaman untuk dikonsumsi sebagai sumber energi. Sumber pangan tidak dapat bertahan lama karena bisa membusuk dan tidak dapat dikonsumsi lagi. Agar sumber pangan tersebut bertahan lama, kita harus menggunakan teknologi pangan agar tidak cepat membusuk. Sekarang, apa sih teknologi pangan itu? Nah, teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan sehingga nantinya makanan bisa bertahan lama, dan tidak membusuk. Bagaimana cara mengolah hasil pangan itu? Caranya adalah: 1. Pengawetan, 2. Pengemasan, 3. Penyimpanan. Manfaat teknologi pangan. Ya, teknologi pangan itu ada manfaatnya bagi manusia, yaitu apa manfaatnya? 1. Bahan makanan jadi lebih awet dan tidak cepat membusuk. 2. Bahan pangan jadi lebih sehat. 3. Bahan pangan jadi lebih bernutrisi. 4. Makanan lebih mudah disajikan. 5. Mengurangi sisa bahan pangan yang terbuang. Sekarang kita lihat. Di sini ada sumber pangan dari tanaman atau tumbuhan, yaitu jagung. Jagung ini bila dikelola dengan menggunakan teknologi pangan, teknologi modern, jagung akan menjadi popcorn, dan yang kedua adalah menjadi tepung jagung. Hasil teknologi pangan yang berasal dari hewan adalah seperti ini, yaitu contohnya ikan akan menghasilkan sarden. Yang mana sarden ini kalau diolah menjadi sarden akan awet dan bertahan lama, terkadang bisa mencapai 1 tahun. Sedangkan kalau ikan saja 5 hari aja sudah membusuk. Tapi kalau sarden butuh waktu 1 tahun bahkan 2 tahun untuk lebih awet. Tuh. Sekarang hasil teknologi pangan yang berasal dari tumbuhan, contohnya di sini adalah kedelai. Kedelai bisa dijadikan menjadi tahu tempe. Kedelai juga bisa menghasilkan kecap. Dengan teknologi pangan, kedelai juga bisa menghasilkan susu kedelai.
Sekarang lebih jelasnya ada beberapa hasil panen hewan. Ini adalah hasil teknologi pangan dari hewan ya. Sekarang kita lihat, satu ada sapi. Hasil teknologi pangannya adalah bisa berupa bakso, sosis, kornet. Dua, telur bebek. Itu akan menjadi telur asin. Kalau cuma telur bebek saja, itu biasanya bertahan cuma 5 hari. Tapi kalau dijadikan teknologi pangan, yaitu dijadikan teknologi telur asin, itu akan lama bertahannya, dari 1 bulan atau bahkan 2 bulan. Yang nomor 3 adalah susu sapi. Susu sapi ini bila dihasilkan, bila dihasilkan dari teknologi pangan itu menjadi keju, yogurt, susu, dan mentega. Nomor 4 adalah ayam, akan dihasilkan menjadi bakso dan sosis. Sekarang hasil teknologi pangan dari tumbuhan. Sekarang kita lihat ya, nomor 1 ada kelapa, tanaman kelapa. Ini nanti akan menghasilkan teknologi pangan seperti santan, nata de coco, dan minyak kelapa. Yang kedua, buah-buahan akan menghasilkan teknologi pangan seperti jus, selai, manisan. Yang ketiga, hasil panen jagung akan menghasilkan teknologi tepung maizena, popcorn. Yang nomor 4 adalah kedelai. Kedelai ini akan menghasilkan teknologi pangan yaitu tahu, tempe, dan susu kedelai. Dari sini mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Tetap di rumah, jaga kesehatan, selalu semangat belajar ya. Dan saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.